2201, Adventure in the Tree. Pref Next. Daftar isi. Settings. Xia Ruofei selalu sangat berhati-hati. Sebelum memasuki reruntuhan Qingping, Taoist King Xuan berulang kali memperingatkannya bahwa dia tidak boleh menganggap enteng setiap saat. Tapi mungkin itu karena penyergapan Taoist Qianfeng terlalu sukses sebelumnya, dan informasi terbatas tentang reruntuhan dunia Qingping dikonfirmasi akurat satu persatu. Jadi Xia Ruofei menduga bahwa daerah Longyabai adalah bidang penyergapan alami. Dia mempertimbangkan banyak detail tindakan, tetapi hanya tidak memikirkan bahaya Longyabai itu sendiri. Sekarang dia telah sepenuhnya di penjara, dan kekuatan yang di penjara benar-benar tak tertandingi oleh kultivasinya. Xia Ruofei tidak bisa menahan senyum pahit. Apakah dia benar-benar ingin jatuh di reruntuhan dunia Qingping? Meskipun dia selalu ditarik tanpa sadar oleh kekuatan yang memenjarakan dan melayang ke arah Longyabai, dia masih tidak menyerah pada upaya terakhirnya, Yu bersinar, ingin keluar tanpa memikirkan konsumsi. Tapi kekuatan itu terlalu kuat, tidak peduli seberapa keras Xia Ruofei bekerja, dia tidak bisa mengguncangnya. Semakin kritis momennya, semakin tenang Xia Ruofei. Dia tidak kehilangan akal, tetapi pikirannya berubah tajam, memikirkan kemungkinan tindakan balasan. Faktanya, Longyabai ini mengambil inisiatif untuk memenjarakan Xia Ruofei, yang berarti bahwa Longyabai sangat mungkin untuk menjadi kehidupan yang sadar. Jika berita ini dapat dibawa keluar, itu pasti akan bernilai banyak uang. Tentu saja, yang dipikirkan Xia Ruofei sekarang adalah bagaimana keluar dari masalah, setidaknya untuk menyelamatkan hidupnya. Semua usahanya sia-sia, dan tubuhnya masih sedikit ditarik ke arah Longyabai. Meskipun kecepatannya tidak terlalu cepat, itu tidak terpengaruh oleh perlawanannya sama sekali. Segera, Xia Ruofei ngeri menemukan bahwa dalam prosesnya, tubuhnya perlahan menyusut. Prosesnya tidak begitu cepat sehingga dia bahkan tidak menyadarinya pada awalnya. Longyabai menjadi lebih besar dan lebih besar di bidang penglihatannya awalnya. Dia mengira itu karena dia dan Longyabai semakin dekat. Namun tak lama kemudian dia merasa ada yang tidak beres. Karena bukan hanya pohon cemara gigi naga yang semakin besar, bahkan bilah rumput di bawah kakinya pun semakin membesar. Rumput di padang rumput Hedong umumnya tidak tinggi, hanya sedikit kurang dari mata kaki, tetapi sekarang bilah rumput setinggi pinggangnya, dan daunnya semakin besar, seperti daun pisang. Tetesan embun di daun berubah menjadi polo air besar di mata Xia Ruofei. Xia Ruofei benar-benar ketakutan, ini adalah situasi yang belum pernah dia temui sebelumnya. Di Pulau Taoyuan, dia memiliki pengalaman serupa ketika dia memasuki Biyouxian Mansion. Berdiri di pantai Biyouxian Mansion dan melihat barang-barang dan orang-orang di teras, rasanya seperti memasuki kerajaan raksasa. Tapi itu benar-benar berbeda dari situasi saat ini. Bio Immortal Mansion adalah ruang independen, tetapi di Bio Immortal Mansion, Anda masih dapat melihat dunia luar secara langsung. Tubuh Xia Ruofei pada dasarnya tidak berubah. Namun, itu berbeda di daerah yang ditutupi oleh cemara gigi naga. Xia Ruofei telah masuk dan keluar dari daerah ini berkali-kali sekarang, terutama ketika bom vitalitas dikubur, dia pada dasarnya berjalan di seluruh area di sisi ini. Jadi dia tahu bahwa tempat ini dan bagian luar daerah terselubung Longyabai sebenarnya adalah ruang yang sama. Dengan kata lain, tubuhnya benar-benar menyusut perlahan. Xia Ruofei benar-benar merasakan ketakutan. Apakah ini metode serangan Longyabai? Secara langsung mengecilkan orang dan akhirnya mengubahnya menjadi ketiadaan. Tapi kekuatan pemenjaraan Longyabai sangat kuat. Jika Anda menginginkan hidupnya, itu tidak akan terlalu merepotkan. Setelah badan saya mengecil, apakah saya bisa sembuh? Jika Anda tidak dapat pulih, bahkan melarikan diri seumur hidup tidak ada artinya, bukan? Untuk pertama kalinya, Xia Ruofei kehilangan ketenangannya dan merasa sedikit bingung. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa, tubuhnya masih melayang tak terkendali ke arah Longyabai, dan itu masih semakin kecil. Sekarang rumput di padang rumput sudah setinggi dia, dan akar serta batang rumputnya lebat, seperti batang pohon besar akhirnya. Dia masih menggunakan gulungan gambar spiritual. Xia Ruofei sedikit tertekan, tetapi dia juga menghela nafas lega pada saat yang sama. Dia khawatir kekuatan kurungan terlalu kuat, dan dia tidak bisa pindah ke gambar spiritual, ruang sama sekali. Sekarang tampaknya senjata ajaib yang Sanhe Zhenren tinggalkan untuknya masih sangat bisa diandalkan. Alasan mengapa dia memasuki alam Yuan awal secara alami karena ada perbedaan aliran waktu antara sini dan dunia luar, sehingga dia dapat memiliki lebih banyak waktu untuk menyelidiki situasi di luar. Begitu dia memasuki ruang,
Xia Ruofei segera menemukan kekuatan spiritualnya. Umpan balik yang dikembalikan adalah ketiadaan. Xia Ruofei tidak bisa menahan tawa pahit, dia hampir lupa bahwa dalam jangkauan Long Yabai yang terselubung, deteksi kekuatan mental benar-benar diblokir, dan dia secara alami tidak dapat merasakan situasi apapun. Tampaknya kita hanya bisa berdoa agar gulungan gambar spiritual itu cukup kuat, bahkan jika ditelan oleh Long Yabai, itu akan tetap utuh. Xia Ruofei dalam suasana hati yang sangat berat saat ini, dia tidak tahu apa yang terjadi di luar, seperti orang buta dan tuli. Saya tidak tahu apakah saya masih bisa keluar dari masalah. Jika gulungan gambar spiritual tersedot ke dalam bagasi oleh Long Yabai, bagaimana saya bisa keluar? Apakah Anda terjebak di pohon segera setelah Anda keluar? Dan Long Yabai sangat kuat, bukankah dia akan terbunuh dalam hitungan detik jika dia keluar? Tetapi jika Anda tidak keluar, apakah Anda tetap berada di ruang peta spiritual sepanjang waktu? Ada batas waktu untuk pembukaan reruntuhan dunia Kingping, 3 hari di luar dan 30 hari di reruntuhan, dan kemudian akan ditutup. Jika Anda tidak bisa keluar saat itu, Anda akan terjebak di sini selama 500 tahun, 50 tahun dalam hal waktu di luar. 50 tahun tidak tahan. Seberapa sedih seharusnya Ling Qingsui dan Song Wei? Tidak ada yang tahu lokasi Pulau Taoyuan, sehingga berita bahwa dia terjebak di reruntuhan tidak dapat disampaikan kepada Song Wei dan yang lainnya. 50 tahun kehilangan kontak membuat orang merasa putus asa hanya dengan memikirkannya. Terlebih lagi, dia akan menghabiskan 500 tahun di reruntuhan ini sebelum pintu masuk ke reruntuhan dibuka lagi. Betapa lama waktu yang telah berlalu. Semakin Xia Ruofei memikirkannya, semakin mudah tersinggung. Ketika seseorang menghadapi situasi putus asa seperti itu, saya khawatir akan sulit untuk tetap tenang. Bahkan jika kualitas psikologis Xia Ruofei sangat baik, dia sedikit bingung sekarang. Meskipun ruang peta spiritual memiliki sistem mandiri, dan juga dapat menumbuhkan makanan dan sayuran, dan bahan-bahan di laut juga sangat kaya, bahkan jika dia hidup selama 500 tahun, energi spiritual di sini masih dapat mendukung kultivasinya, hanya memperlambat beberapa kecepatan. Namun, dia benar-benar tidak ingin tinggal sendirian di ruang kecil seperti ini, bahkan jika lingkungan di sini jauh lebih baik daripada dunia luar. Bagaimanapun juga, manusia tetaplah makhluk sosial, dan tidak dapat benar-benar hidup dalam keterasingan. Xia Ruofei menarik napas dalam-dalam dan memaksa dirinya untuk tenang. Dia merenung sejenak, lalu meninggalkan alam Yuan awal dan datang ke alam gunung. Dan laut, laju aliran waktu di sini sama dengan dunia luar, karena situasi luar tidak dapat diselidiki dengan kekuatan mental, dia tidak memerlukan perbedaan laju aliran waktu untuk mendukungnya menghadapinya dengan tenang. Dan dalam situasi saat ini, kita hanya bisa berharap untuk perubahan lain. Jika Anda tinggal di dinasti Yuan awal, waktu untuk menunggu variabel ini muncul akan 30 kali lebih lama, jadi Xia Ruofei hanya pergi ke alam gunung dan laut. Bai Qingqing telah berada di ruang peta spiritual ini selama beberapa hari, dan dia merasa sedikit terkejut ketika melihat Xia Ruofei, karena Xia Ruofei memberitahu dia tentang situasinya sebelum memasuki reruntuhan, jadi dia tahu bahwa dia tidak bisa keluar kali ini, dan Xia Ruofei juga tidak bisa masuk. Setelah beberapa saat, dia benar-benar melihat Xia Ruofei. Yang paling penting adalah tubuh Xia Ruofei telah menyusut berkali-kali, terlihat seperti penjahat mini. Saudara Ruofei, apa yang terjadi? Bagaimana kamu menjadi begitu kecil? Bai Qingqing bertanya dengan khawatir. Xia Ruofei melambaikan tangannya dan berkata, tidak apa-apa, saya dalam masalah. Qingqing, Anda harus memahami aturan ruang terlebih dahulu, dan saya akan memberitahu Anda secara rinci nanti. Bai Qingqing memandang Xia Ruofei, yang hanya seukuran ibu jari, dan ingin mengulurkan tangan untuk menggodanya, tetapi dia sekarang lebih masuk akal daripada sebelumnya, dan dia juga tahu bahwa Xia Ruofei tampaknya dalam suasana hati yang sangat berat, jadi bahkan jika dia penuh rasa ingin tahu, dia masih menahan, mengangguk, lalu menatap Xia Ruofei dengan cemas. Dia kembali ke ruang kecil untuk memahami aturannya. Tentu saja, dia tidak bisa mendapatkan perasaan yang baik ketika dia dalam kekacauan, dan dia tidak bisa tidak menatap Xia Ruofei. Xia Ruofei melihat rumput di sekitarnya yang lebih tinggi darinya, dan merasa lebih kesal. Dia hanya pindah ke puncak gunung dengan satu pikiran. Dia duduk bersilangan di atas batu, dan kekuatan mentalnya menjangkau ke spiritual, bulir gambar, mencoba memeriksa dunia luar. Namun, di mana kekuatan spiritual dapat mencapai, masih ada kehampaan.
Ada senyum pahit di wajah Xia Ruofei, kali ini sepertinya dia benar-benar bermain-main. Dia bahkan tidak tahu apa yang terjadi di luar, dan dia tidak tahu seperti apa lingkungan gulungan gambar spiritual itu. Setelah penyelidikan kekuatan spiritual diblokir, dia menjadi tuli dan buta. Kecuali dia berani keluar untuk melihat dengan mata telanjang, tapi ini sangat berbahaya, dan Xia Ruofei pasti tidak akan melakukannya kecuali dia harus melakukannya. Dia hanya bisa duduk di puncak gunung dalam dilema, melepaskan kekuatan mentalnya dari waktu ke waktu untuk menyelidiki apakah ada titik balik. Di luar, Hedong Grassland, area di mana Long Yabai berada, semuanya telah kembali tenang. Jejak pertempuran dan ledakan baru saja menghilang, dan lubang di batang pohon cemara Longya telah lama sembuh, tidak meninggalkan jejak. Setelah beberapa saat, sebuah kapal terbang yang didekorasi dengan mewah datang ke sekitar Long Yabai. Perahu terbang melayang di udara, dan sekelompok orang terbang keluar dari perahu terbang, berdiri beberapa mil jauhnya dari Long Yabai. Pemimpinnya mengenakan pakaian putih yang mengalahkan salju, dan kemeja putih konfusianismenya bersih. Dia memegang kipas lipat di tangannya, dan selalu ada senyum hangat di wajahnya, memberi orang perasaan seperti angin musim semi. Orang ini adalah Bai Li Wuya, murid utama Paviliun Luoxing. Kali ini, pembukaan reruntuhan dunia Qingping diselenggarakan oleh Gunung Lingyan. Jadi menurut konvensi, di antara dua negara adidaya, Biksu Lingyanshan yang memimpin pembukaan reruntuhan memasuki kelompok terakhir, sementara negara adidaya lainnya, Paviliun Luoxing, berada di yang pertama dari 8 kekuatan untuk memasuki reruntuhan. Jika Biksu Lingsu lainnya melihat pemandangan ini, mereka pasti akan merasa sangat aneh. Ketika para biksu dari 8 kekuatan utama menjelajahi reruntuhan dunia Qingping, meskipun mereka juga akan berkumpul untuk bertindak, mereka pada dasarnya bersifat sementara, dan mereka akan segera terbentuk kelompok yang berbeda dengan ukuran yang berbeda. Sebuah tim untuk dijelajahi secara terpisah. Alasannya sangat sederhana. Jika 18 orang berkumpul, ruang lingkup eksplorasi dalam 30 hari sangat terbatas, dan jika itu adalah peluang, hanya beberapa dari 18 orang yang akan dapat memperoleh manfaat. Ini jelas merupakan pemborosan. Para beku dari 8 kekuatan utama memiliki tanda-tanda yang jelas di tubuh mereka, dan kebanyakan orang tidak akan mengambil inisiatif untuk memprovokasi mereka sama sekali, karena mereka biasanya dalam kelompok 3 atau 2, kecuali pihak lain memiliki kepercayaan diri untuk membunuh seluruh tim, dan itu perlu dibunuh dalam sekejap. Jenis manik-manik komunikasi yang terlambat digunakan, jika tidak, mereka pasti tidak akan berani menembak dengan mudah. Setelah berita itu bocor, bahkan jika Anda meninggalkan reruntuhan dunia Qingping, Anda masih akan dikejar oleh 8 kekuatan utama setelah kembali ke Lingsu. Kali ini, 18 pembudidaya Naschen Sol dari Paviliun Luoxing berkumpul bersama dan naik perahu terbang yang sama, yang benar-benar tidak biasa. Bahkan jika mereka ingin membunuh lebih banyak biksu dari pasukan kecil pada tahap awal, di lingkungan medan seperti padang rumput Hedong, wajar untuk menyebarkan pencarian menjadi yang paling efisien. Jika mereka berkumpul bersama, bahkan jika mereka lebih unggul dalam kekuatan, mereka dapat menyelidiki cakupannya juga sangat terbatas. Bai Li Wuya memandangi pohon cemara gigi naga yang menjulang tidak jauh, dengan sedikit keraguan di wajahnya, dan berkata pada dirinya sendiri, aneh, saya baru saja merasakan fluktuasi vitalitas yang hebat di dekatnya, mengapa demikian? Apakah ini menjadi begitu damai lagi? Tuan muda, jaraknya terlalu jauh sekarang, dan penginderaan kekuatan mental tidak terlalu nyata. Mungkin tempat di mana vitalitas berfluktuasi tidak ada di sini, kata seorang pria kekar berusia 30-an di samping Bai Li Wuya. Bai Li Wuya menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, meskipun jaraknya agak jauh, persepsi saya tidak salah. Seharusnya ada pertempuran di sini, tetapi semua jejak telah dihapus dalam waktu singkat. Pria tirani itu tidak bisa menahan lehernya ketika dia mendengar kata-kata itu, dan berkata sambil tersenyum, Tuan muda, metode ini tidak dapat diprediksi. Para biksu dari pasukan kecil itu seharusnya tidak bisa melakukannya. Bai Li Wuya memandang Long Yabai sambil berpikir, dan berkata, ini mungkin tidak dibuat oleh para biksu Lingsu. Ada terlalu banyak hal yang tidak kita ketahui di reruntuhan dunia Qingping ini, semuanya hati-hati. Ayo hati-hati, ada hanya satu tujuan kali ini, dan itu adalah untuk menemukan esensi giok jiwa, dan jangan khawatir tentang detail lainnya. Termasuk para biarawan dari pasukan kecil, selama mereka tidak mengambil inisiatif untuk memprovokasi kita, kita tidak mengejar dan membunuh kita, itu buang-buang waktu. Di belakang Bai Li Wuya,
Seorang anak laki-laki pucat dengan wajah pucat berkata sambil tersenyum, "Saudara Bailey, orang-orang itu juga pesaing kita. Meskipun kita mungkin tidak biasa tentang apa yang disebut kesempatan, jika esensi giok jiwa tertangkap bagaimana jika salah satu dari mereka mengerti? Seperti yang saya katakan, itu sama seperti sebelumnya, bunuh sekelompok dulu dan kemudian." Bailey Wuya melambaikan tangannya dan berkata, "Saya telah menjelajahi reruntuhan dunia Kingping sekali. Dalam 50 tahun, dapat dikatakan bahwa selain dari beberapa jedi utama, ada sangat sedikit area yang belum tersentuh. Esensi giok jiwa sangat mudah ditemukan. Apakah Anda masih perlu melakukan perjalanan khusus untuk membentuk tim untuk menemukannya?" Petik 2. Pria tirani yang baru saja berbicara tertawa dan berkata kepada bocah pucat itu, "Xiao Jun, tidakkah kamu berpikir bahwa esensi giok jiwa dapat diproduksi di mana saja? Ada kondisi di reruntuhan Kingpingji untuk menghasilkan giok jiwa. Mereka yang bersemangat hanyalah tempat-tempat itu, di mana para biksu kecil yang berkuasa itu berani masuk dengan santai." Bocah pucat Xiao Jun menyeringai dan berkata, "Itulah yang saya katakan, tetapi semuanya memiliki kemungkinan." Bailey Wuya berkata dengan acuh tak acuh, "Xiao Jun, pembunuhanmu terlalu berat, dan masalah besar kemungkinan akan terjadi ketika kamu menerobos tahap Yuan Shen di masa depan. Bunuh saja beberapa semut." Xiao Jun bergumam. Bailey Wuya jelas sangat menghargai Jun kecil ini, dan tidak marah karena dia membalas. Atau mungkin dia benar-benar berpikir begitu, tetapi sekarang dia tidak ingin terlibat. Ada sedikit kekhawatiran di wajah Bailey Wuya, dan dia berkata, "Jika Anda tidak dapat menemukan cukup Soul Jade Essence kali ini, para leluhur mungkin tidak dapat bertahan selama 50 tahun ke depan. Jadi setiap orang harus melakukan yang terbaik. Temukan Soul Jade Essence dengan cara apapun, dan jangan pedulikan hal lain." "Ya," pria kasar dan bocah pucat Xiao Jun menjawab serempak. Xiao Jun memikirkannya sebentar, dan mau tidak mau bertanya, "Kakak Bailey, Soul Jade Essence sangat langka, apakah kami memiliki informasi yang berguna? Reruntuhan dunia Kingping terlalu besar, dan kami tidak memiliki tindakan terpisah. Saya khawatir saya tidak akan bisa menjelajahi banyak tempat dalam 10 hari, atau..." Bailey Wuya melambaikan tangannya tanpa ragu-ragu dan berkata, "Kali ini, tidak akan ada pembagian pasukan. Kali ini, konfigurasi tim berbeda, dan hanya bertindak bersama yang dapat memanfaatkannya, jadi mari kita semua bertindak bersama." Petik 2. Dia berhenti dan berkata, "Kali ini kami memiliki beberapa target, yang merupakan tempat di mana kami pikir kemungkinan menemukan Soul Jade Essence relatif tinggi. Mari kita jelajahi satu persatu sesuai dengan peta." "Oke," kata Xiao Jun tak berdaya. Dia sebenarnya ingin bertindak sendiri, atau bertindak bersama dengan 2 atau 3 bawahan, terpisah dari Bailey Wuya. Dengan cara ini, tidak ada yang akan mengendalikannya, dan ketika dia bertemu dengan para biksu itu dari pasukan kecil, dia juga bisa membunuh. Faktanya, dia menyiksa dan membunuh seorang kultivator yang tidak memiliki mata panjang 3 hari yang lalu, tetapi setelah hanya 3 hari, niat membunuh di dalam hatinya tampaknya sedikit tidak terkendali. Xiao Jun tahu bahwa ada sesuatu yang salah dengan situasinya saat ini, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Jika dia tidak mengikuti emosinya, vitalitasnya akan mulai menjadi liar, dan dia tidak bisa mengendalikannya sama sekali. Bailey Wuya tidak memberitahu bawahannya terlalu banyak, tetapi faktanya, informasi yang dia dapatkan sebelum keberangkatan menunjukkan bahwa Long Yabai tidak sesederhana yang terlihat di permukaan, dan mengatakan bahwa itu tidak berbahaya hanya berdasarkan kesimpulan yang ditarik oleh semua orang yang telah menjelajahi reruntuhan Kingpingji selama ratusan tahun. Tugas terbesar dari perjalanan pembudidaya Luoxingge adalah menemukan esensi giok jiwa, dan sebanyak mungkin. Soul Jade Soul Essence adalah harta langka, bahkan di Lingsu. Dikatakan bahwa di negara adidaya seperti Pavilion Luoxing dan Gunung Lingyan, tidak peduli seberapa langka Soul Jade Essence, mereka akan memiliki beberapa inventaris. Namun, kenyataannya adalah bahwa sejumlah kecil Soul Jade Essence yang dikumpulkan oleh Pavilion Luoxing selama ribuan tahun telah digunakan sejak 100 tahun yang lalu, hampir digunakan. Esensi giok jiwa adalah harta yang sangat berharga sehingga sulit untuk menemukan sepotong kecil. Bahkan jika Pavilion Luoxing kaya akan kekayaan dan Wan Baolo memiliki saluran yang terhubung dengan baik, sulit bagi wanita pintar untuk memasak tanpa nasi. Esensi giok jiwa jarang muncul di seluruh pasar roh, tentu saja mereka punya uang dan tidak ada tempat untuk membeli. Terlebih lagi,
Alasan mengapa Pavilion Luoxing sangat membutuhkan Soul Jade Essence bukan lagi rahasia di antara beberapa pasukan tingkat tinggi di Lingsu, jadi Wan Baolou mungkin tidak memiliki pemikiran lain, dan sangat mungkin untuk sengaja tidak mencarinya. Alasan mengapa Luoxing Pavilion sangat membutuhkan Soul Jade Essence juga sangat sederhana. Mereka memiliki leluhur yang merupakan konsumen besar Soul Jade Essence. Fungsi giok jiwa adalah untuk memelihara dan menstabilkan semangat primordial. Leluhur tua Pavilion Luoxing telah mencapai kekuatan tingkat kekuatan bertahun-tahun yang lalu. Selama ribuan tahun, dia telah mencoba menemukan cara untuk terus menerobos. Setelah berkultivasi ke tingkat kekuatan, tidak ada jalan ke depan. Jika Anda ingin terus bergerak maju, Anda harus merintis jalan sendiri. Dan setelah dunia spiritual runtuh, tidak ada yang bisa mencapai alam di atas kekuatan, dapat dilihat betapa sulitnya untuk terus menerobos setelah melihat kekuatan ini. Nama leluhur Pavilion Luoxing adalah leluhur Luoxing, sebenarnya, kekuatan Pavilion Luoxing didirikan olehnya. Meskipun biksu memiliki umur yang panjang, mereka sebenarnya tidak abadi. Leluhur Luoxing merasa bahwa akhir sudah dekat 1000 tahun yang lalu. Dan dia masih tidak memiliki petunjuk tentang alam di atas kekuatan. Lingsu kaya akan produk, dan kekuatan seperti Pavilion Luoxing secara alami tidak kekurangan sumber daya alam dan harta duniawi. Namun, Tianchai di bawah hanya dapat terus memelihara tubuh fisik, menunda atau bahkan menghentikan penurunan tubuh fisik, tetapi masalah terbesar leluhur Luoxing bukanlah tubuh fisik, tetapi roh primordial. Setelah waktu yang lama, ranah roh primordial tidak bisa lagi menerobos, dan mulai menuju kehancuran. Setelah roh primordial mati, itu adalah kejatuhan yang nyata dan lengkap. Oleh karena itu, sejak 1000 tahun yang lalu, leluhur Luoxing mulai menggunakan esensi giok jiwa untuk memelihara semangat primordial, nyaris tidak mempertahankan keadaan, dan pada saat yang sama berjuang untuk menemukan peluang terobosan. Dengan cara ini, persediaan kecil Soul Jade Essences di Pavilion Luoxing dikonsumsi sedikit demi sedikit. Leluhur bintang jatuh hari ini harus bergantung pada nutrisi jiwa giok essence, jika tidak, roh primordial akan mulai memasuki proses pemusnahan, dan kondisinya akan semakin buruk, dan bahkan akan semakin putus asa untuk terobosan. Luoxing Pavilion terus-menerus mencari Soul Jade Essence melalui berbagai saluran, termasuk membayar banyak uang untuk membelinya melalui Wan Baolou, tetapi hanya dapat mempertahankan penggunaannya. Dan sekarang semakin sedikit esensi giok jiwa yang tersisa di Lingsu. Oleh karena itu, pencarian Soul Jade Essence telah menjadi misi terbesar Bai Li Wuya dan 18 orang mereka dalam perjalanan ini. Pavilion Luoxing selalu mengembangkan jenius super seperti Bai Li Wuya dengan segala cara. Tetapi 5 tahun yang lalu, Bai Li Wuya mampu menembus tahap roh primordial, dan Pavilion Luoxing memerintahkan Bai Li Wuya untuk terus menekan kultivasinya sendiri untuk tujuan menjelajahi reruntuhan. Jika benar-benar menjelajahi reruntuhan untuk menemukan peluang, itu saja. Kali ini, tidak mungkin bagi 18 dari mereka untuk menemukan peluang mereka sendiri. Tugas satu-satunya adalah menemukan esensi Soul Jade sebanyak mungkin dengan cara apapun. Untuk Bai Li Wuya, pengorbanannya juga besar. Jika dia tidak menekan kultivasinya, 5 tahun akan cukup bagi seorang jenius seperti dia untuk berkultivasi ke tahap tengah Yuanshen, atau bahkan tahap akhir Yuanshen. Tentu saja, Bai Li Wuya tidak memiliki keluhan. Karena semua yang dia miliki hari ini diberikan kepadanya oleh Pavilion Luoxing, dan alasan mengapa Pavilion Luoxing dapat menjadi salah satu negara adidaya terbaik di Lingsu sepenuhnya didukung oleh kekuatan super leluhur Luoxing. Para biksu dari tingkat kekuatan yang sama masih sangat berbeda dalam kekuatan, bahkan lebih besar dari kesenjangan antara biksu dari tingkat lain. Bintang jatuh leluhur tua adalah yang terbaik bahkan di antara para pembudidaya yang kuat. Kekuatan tempur kelas atas seperti itu juga memastikan bahwa Pavilion Luoxing memiliki Zenhai Shenzhen yang cukup kuat untuk terus tumbuh dan berkembang di lingkungan persaingan yang ketat seperti Lingsu. Di sisi lain, jika leluhur Luoxing akhirnya jatuh, untuk Pavilion Luoxing, bahkan jika itu tidak bisa disebut bencana, itu pasti akan menjadi setengah langit. Bahkan kekuatan seluruh sekte mereka akan turun satu tingkat. Dengan kondisi leluhur Gunung Lingyan masih dalam kondisi baik, kedua negara adidaya tersebut kemungkinan akan menjadi satu negara adidaya, dan Pavilion Luoxing akan diturunkan ke posisi yang mirip dengan Wan Baolou. Karena itu, Bai Li Wuya tahu bahwa misinya sangat penting. Pavilion Luoxing memiliki harapan besar untuk penjelajahan reruntuhan ini. Karena pada awal era dunia roh,
dunia Kingping adalah salah satu dari sedikit kekuatan yang memiliki tambang giok jiwa berkualitas tinggi, dan tambang giok jiwa berkualitas tinggi adalah kondisi yang diperlukan untuk kelahiran esensi giok jiwa. Bahkan dalam eksplorasi sebelumnya, terkadang ada biksu yang menemukan esensi giok jiwa di reruntuhan dunia Kingping. Esensi giok jiwa ini pada dasarnya dibeli oleh Paviliun Luoxing dengan harga tinggi. Pada saat yang sama, ini juga membuat mereka memiliki lebih banyak harapan untuk reruntuhan dunia Kingping, dan bahkan membiarkan murid utama sekte mereka menekan kultivasi mereka, hanya untuk membentuk tim terkuat di tahap Naschen Soul untuk menemukan Soul Jade di dunia, menghancurkan esensi. Untuk tujuan ini, Paviliun Luoxing secara alami mengumpulkan banyak informasi tentang Soul Jade Essence. Informasi intelijen semacam itu secara alami jauh lebih rinci daripada yang didapat Xia Ruofei. Ada beberapa situasi yang bahkan Wan Baolou belum pahami, dan sama sekali tidak mungkin untuk dijual di luar. Di antara mereka ada beberapa informasi tentang Long Yabai. Ini juga alasan mengapa Bai Liwuya lebih suka mengambil jalan memutar dan datang ke Long Yabai untuk menyelidiki. Informasi yang diperoleh Bai Liwuya menunjukkan bahwa kemungkinan besar Soul Jade Essence juga akan muncul di daerah di mana Cemara Longya berada. Selain itu, Cemara Longya sendiri juga patut ditelusuri. Pohon raksasa yang terkenal ini mungkin sudah lahir Lingzi, bahkan dengan misi tertentu. Selama itu terkait dengan esensi giok jiwa, Bai Liwuya tidak akan melepaskan petunjuk apapun. Terlebih lagi, mereka berada ratusan kilometer jauhnya sekarang, dan dia merasakan fluktuasi yang sangat tidak biasa. Oleh karena itu, Bai Liwuya telah memberikan perhatian yang cukup kepada Long Yabai. Saat dia menurunkan ketinggiannya dan terbang ke arah Long Yabai, dia dalam siaga tinggi. Xiao Jun dan yang lainnya melihat bahwa Bai Liwuya sangat serius, dan mereka tidak berani mengabaikannya, dan mereka semua mengeluarkan pedang terbang dan mengikuti Bai Liwuya. Segera kelompok itu memasuki jangkauan yang diselimuti oleh Long Yabai. Bai Liwuya melihatnya dengan sangat hati-hati, tetapi investigasi kekuatan mental tidak efektif di sini, bahkan putra bangga dari Paviliun Bintang Jatuh tidak terkecuali, jadi dia hanya bisa memeriksa sedikit dengan mata telanjang, jadi sebenarnya sangat sulit untuk melihatnya, menemukan apapun, ditemukan. Bahkan jika ada fluktuasi dalam formasi, dia tidak bisa melihatnya sama sekali. Jadi butuh banyak waktu, tetapi Bai Liwuya dan kelompoknya tidak menemukan apapun. Mereka sudah tiba di depan batang pohon Cemara Longya yang tebal, dan Bai Liwuya melihat batang pohon itu seperti dinding di depannya dengan ekspresi berpikir. Mereka tidak menemukan petunjuk apapun di sini, tetapi dia masih memiliki perasaan yang tidak dapat dijelaskan, singkatnya, bahwa Long Yabai tampaknya tidak sederhana. Sangat disayangkan bahwa tidak ada cara untuk menggunakan kekuatan mental untuk menyelidiki, dan tidak ada cara untuk menemukan petunjuk yang lebih dalam. Bai Liwuya dan rombongannya sedang mencari petunjuk di dekat Long Yabai, sementara Xia Ruofei gelisah-gelisah di ruang peta spiritual. Sesekali, dia akan melepaskan kekuatan mentalnya untuk memeriksanya. Waktu telah berlalu untuk waktu yang lama, dan ini adalah kelima kalinya dia melepaskan kekuatan spiritualnya. 4 kali pertama, apa yang saya lihat adalah ketiadaan. Xia Ruofei melepaskan jeda kekuatan mental, ekspresi wajahnya tiba-tiba berubah sedikit, dan kemudian dia berdiri tiba-tiba. Bab 2204. Xia Ruofei mencoba berjalan jarak pendek ke satu arah, dan kemudian menggunakan kekuatan mentalnya untuk menyelidiki. Sekitar 20 meter di depan dari arah ini, perhitungan jarak didasarkan pada proporsi tubuh Xia Ruofei saat ini, jarak sebenarnya jelas tidak terlalu jauh, satu-satunya hal yang terdeteksi oleh kekuatan mental adalah kabut, dan koridor telah lama berputar sekitar, mata telanjang tidak bisa melihat apa-apa. Xia Ruofei tidak berani bergerak maju dengan tergesa-gesa, dan berjalan ke arah yang berlawanan untuk sementara waktu. Setelah berjalan beberapa saat melewati posisi gulungan gambar spiritual, dia menggunakan kekuatan mentalnya untuk menyelidiki. Situasinya sama seperti sebelumnya, dan kekuatan mental diperpanjang paling banyak sekitar 20 meter, dan lebih jauh di depan masih kabut. Xia Ruofei kembali ke lokasi di mana gulungan gambar spiritual itu berada, dan mencari dengan hati-hati di sekitar, tetapi masih tidak menemukan petunjuk. Sebuah lubang terbuka dengan jelas sekarang, dan sekarang tidak ada jejak sama sekali. Xia Ruofei tidak bisa tidak merasa sedikit bermasalah. Kemungkinan besar di dalam Long Yabai. Keempat dinding koridor adalah kayu yang sangat kasar. Setelah menjangkau dan menyentuhnya, rasanya sangat keras. Saya takut pedang terbang itu akan sulit ditembus.
Berani mencobanya dengan mudah. Saya menggunakan bom vitalitas untuk meledakkan beberapa lubang di luar, dan itu langsung ditelan oleh Long Yabai. Jika saya menusuknya dengan pedang terbang di tubuh Long Yabai, siapa yang tahu apa lagi yang akan terjadi? Tidak mungkin, Xia Ruofei hanya bisa menggunakan trik pamungkas. Dengan pikiran, dia mengeluarkan koin dari ruang peta spiritual. Ding! Koin itu dipantulkan oleh Xia Ruofei, terlempar beberapa kali di udara dan jatuh ke tanah. Baik, itu adalah lambang nasional yang menghadap ke atas. Xia Ruofei mengangguk, mengulurkan tangan dan mengambil koin itu kembali dan melemparkannya ke ruang peta spiritual. $1 juga uang, dan tidak dapat disia-siakan. Kemudian, dia berjalan ke arah eksplorasi pertama tanpa ragu-ragu. Ketika semua metode gagal, Xia Ruofei memilih untuk percaya pada keberuntungan. Dia merasa peruntungannya tidak buruk, lagi pula dia biasanya suka tertawa. Bagaimanapun, dia tidak bisa tinggal di tempat dan duduk diam. Pikirannya sangat jernih, dan dia tahu bahwa ada dua prioritas untuknya. Yang pertama adalah menemukan cara untuk keluar dari sini. Tidak peduli apakah ini bagian dalam Long Yabai atau tidak mungkin baginya. Yang kedua adalah menemukan cara untuk mengembalikan ukuran asli tubuhnya. Dia tidak dapat kembali ke bumi dalam keadaan hantu ini. Tak satu pun dari kedua hal ini dapat dilakukan dengan menunggu di tempat. Bahkan jika ada bahaya dan jebakan yang mengancam jiwa di depan, Xia Ruofei hanya bisa menggigit peluru dan maju. Dia memanggil kedua pedang terbang, mengendalikannya dengan kekuatan mentalnya, dan membuatnya melayang di sampingnya, siap untuk pergi. Pada saat yang sama, kekuatan mentalnya selalu mempertahankan deteksi maksimum, termasuk di belakangnya. Tentu saja, di koridor aneh ini, jangkauan deteksi kekuatan mentalnya hanya lebih dari 20 meter, dan tidak mungkin untuk memperpanjang ratusan kilometer seperti biasanya. Xia Ruofei perlahan berjalan ke depan lebih dari 10 meter, dan menemukan bahwa jangkauan deteksi kekuatan spiritualnya masih bisa mencapai posisi sekitar 20 meter di depan. Oleh karena itu, pada dasarnya dapat dipastikan bahwa bukan ada sesuatu yang aneh tentang area berkabut yang terdeteksi sebelumnya, tetapi bahwa koridor tempat dia berada memiliki hambatan besar pada deteksi kekuatan mental. Xia Ruofei tidak berani bersantai sedikit pun, dan selalu mempertahankan kewaspadaan tinggi. Dia menemukan bahwa meskipun koridornya relatif datar, tampaknya dalam proses menuruni bukit yang lambat. Setelah berjalan lebih dari 20 meter, Xia Ruofei melihat garpu di depan, dan koridor itu berbentuk Y, dua garpu di kiri dan kanan muncul di depannya. Xia Ruofei mencoba menggunakan kekuatan mentalnya untuk menyelidiki secara terpisah, tetapi tentu saja dia tidak menemukan apapun. Setiap pertigaan di jalan terbentang ke depan dengan cara memutar, dan begitu pemeriksaan kekuatan mental melebihi jarak 20 meter, pada dasarnya tidak ada yang bisa dirasakan, hanya bisa melakukannya lagi. Xia Ruofei mengeluarkan koin itu lagi dengan senyum masam. Setelah beberapa saat, Xia Ruofei mengambil koin dengan wajah menghadap ke atas dan memilih untuk mengambil jalan sisi kiri. Sebelum memasuki pertigaan kiri, Xia Ruofei merasa bahwa koridor ini tampaknya memiliki kecenderungan untuk menjadi labirin, jadi dia pikir perlu untuk membuat tanda. Xia Ruofei hanya berani memikirkan hal-hal seperti menandai persimpangan jalan dengan pedang terbang, dan tidak mungkin untuk mengambil tindakan. Oleh karena itu, dia akhirnya mengeluarkan spidol merah dari ruang peta spiritual, dan menggambar salib di pintu masuk pertigaan di sebelah kiri, menunjukkan bahwa jalan telah dijelajahi. Kemudian dia melangkah ke persimpangan jalan ini. Dengan cara ini, Xia Ruofei dengan hati-hati menuruni koridor ini. Meskipun koridor berbentuk silinder itu kedap udara, anehnya Xia Ruofei masih tidak merasakan sesak napas sedikit pun, dan dia dapat merasakan bahwa energi spiritual di koridor ini sebenarnya cukup kuat, bahkan lebih dari gedung Yanhuang Pulau Taoyuan. Tidak tahu apakah tingkat konsentrasi aura ini jarang terjadi di Lingsu, tetapi jika lingkungan seperti ini ditempatkan di bumi, itu pasti akan menjadi surga super surgawi. Selain itu, jelas tidak ada celah yang terlihat, tetapi koridornya tidak sepenuhnya gelap. Meskipun tidak ada sumber cahaya yang terlihat, seluruh dinding koridor, termasuk tanah di bawahnya, sebenarnya memancarkan cahaya redup, yang tidak menyilaukan sama sekali, tetapi membuat seluruh koridor terlihat sangat terang. Xia Ruofei menjelajahi kam selangkah demi selangkah sambil menyerap aura di lingkungan sekitarnya. Konsumsi pertempuran barusan perlahan diisi ulang. Dia menemukan bahwa aura di sini tampaknya sangat murni, aura yang dapat diserap oleh para beku secara alami sangat murni,
Tetapi aura di tempat ini tampaknya lebih istimewa, ada suasana yang sangat damai, setelah orang menyerapnya, tampaknya bahkan mentalitas menjadi jauh lebih damai. Meski sedikit aneh, Xia Ruofei tidak berhenti menyerap. Di satu sisi, dia masih memiliki keyakinan pada penilaiannya sendiri, dan dia tahu bahwa tidak ada yang salah dengan aura. Di sisi lain, bahkan jika ada sesuatu yang aneh tentang aura, setelah transformasi dan penyerapan, aura besar Dao Jue, latihan, itu tidak akan mempengaruhi dia, apa dampaknya. Dan dia samar-samar merasa bahwa menyerap energi spiritual ini masih baik untuknya. Setelah beberapa saat, pertigaan jalan lain muncul, dan kali ini jalan bercabang 3. Xia Ruofei secara rutin menggunakan kekuatan mentalnya untuk menyelidiki, tetapi tentu saja dia tidak menemukan apapun. Bagaimana memilih kali ini? Masih menggunakan koin, tapi koin hanya memiliki 2 sisi. Tentu saja, tidak sulit bagi Xia Ruofei, dia langsung mengeluarkan dadu. 3 cara, dadu memiliki 6 sisi, hanya 2 sisi yang sesuai dengan satu cara. Jika Bai Li Wuya hadir dan bisa merasakan aura yang memancar dari anak laki-laki bercelemek merah Hongyu, dia mungkin sangat bersemangat sampai-sampai gemetaran. Karena bahkan sedikit aura yang berasal dari batu giok merah dapat sangat menyehatkan roh primordial, dan kemurniannya jauh lebih tinggi daripada batu giok jiwa. Faktanya, Hongyu dan Soul Jade Essence memang memiliki hubungan yang dalam, tepatnya ia lahir dari Soul Jade Essence. Di bawah Long Yabai, ada biji giok jiwa dengan kemurnian yang sangat tinggi, dan pinggirannya secara alami adalah giok jiwa biasa, yang juga memiliki efek menghangatkan dan menyehatkan jiwa. Bahkan giok jiwa biasa, karena kemurniannya yang tinggi, juga sangat berharga, tetapi bagi seorang kultivator yang kuat seperti leluhur Luo Xing, giok jiwa biasa pada dasarnya tidak berguna. Di tengah tambang Soul Jade, mulai muncul Soul Jade Essence. Ini juga merupakan tujuan terbesar dari perjalanan Bai Li Wuya. Sayangnya, dia tidak menemukan petunjuk apapun di sini. Di inti tambang jiwa giok, ada kalsedon jiwa yang sangat berharga. Ini anak celemek merah Hongyu, tubuhnya adalah kalsedon jiwa di inti tambang giok jiwa. Setelah puluhan ribu tahun perubahan, kalsedon jiwa ini secara bertahap mengembangkan kecerdasan. Dengan peningkatan kultivasi yang berkelanjutan, ia juga dapat mulai berubah menjadi bentuk manusia, dan sering muncul dalam gambar seorang anak laki-laki yang mengenakan celemek merah. Faktanya, kasus Ruby sangat jarang, dan banyak kondisi yang harus dipenuhi pada saat yang bersamaan. Misalnya, kemurnian biji giok jiwa harus sangat tinggi. Hanya dengan cara ini kondisi untuk kelahiran biji giok jiwa dapat ada di intinya. Selain itu, biji giok jiwa harus relatif rahasia. Jika sering ditambang, Soul Kalsedoni tidak akan berevolusi secara alami. Yang terpenting ya, lingkungan di sekitar tambang Soul Jade harus cocok di semua aspek. Misalnya, tambang Soul Jade ini dapat menyerap nafas kehidupan sepanjang tahun karena terletak di bawah Long Yabai. Selain itu, giok jiwa itu sendiri adalah mineral yang membantu roh-roh primordial, dan relatif lebih mudah untuk menghasilkan kebijaksanaan spiritual. Singkatnya, semua jenis kebetulan memiliki ruby saat ini. Omong-omong, ruby bisa lahir berkat pohon cemara gigi naga di atas tambang Soul Jade. Namun, setelah Soul Kalsedoni melahirkan Lingzi, kontradiksi yang tidak dapat didamaikan muncul antara Hongyu dan Long Yabai. Di cabang pohon, lelaki tua berambut putih yang duduk di seberang batu giok merah adalah ilusi roh primordial Long Yabai. Lao Bai dan Hongyu telah berperang selama ribuan tahun. Alasannya juga sangat sederhana. Setelah Hongyu memperoleh kebijaksanaan spiritual, ia dengan cepat mengembangkan jiwa Yuan Shen yang kuat. Esensi giok memiliki efek nutrisi yang besar pada Yuan Shen, dan tubuh Hongyu bahkan lebih murni daripada esensi giok jiwa. Kalsedon, jadi dia sangat kuat di Yuan Shen. Tetapi dengan berlalunya waktu, Hongyu tidak lagi puas dengan keadaan roh primordial, dan dia mendambakan tubuh yang sempurna. Roh primordial Hongyu sangat kuat, dan tubuh fisik yang dia butuhkan secara alami bukanlah sesuatu yang dapat diperoleh hanya dengan mencari seorang kultivator untuk mengambil rumahnya. Pohon cemara Longya yang tumbuh di atas tambang giok jiwa kebetulan memiliki kondisi seperti itu. Tubuh cemara Longya tampaknya sangat kokoh, dan diameter batangnya bahkan mencapai beberapa kilometer. Tetapi inti sebenarnya adalah bagian kecil dari inti pohon. Inti pohon yang ditebang mengandung esensi kehidupan yang telah dipadatkan oleh pohon cemara Longya selama puluhan ribu tahun. Dapat dikatakan bahwa bahkan sepotong kecil dari inti sangat berharga. Daging dan tulang dari orang mati yang hidup adalah hanya operasi paling dasar,
mencakup ukuran inti pohon, dan mengambilnya secara langsung dapat langsung meningkatkan tubuh fisik Anda ke tingkat yang lebih tinggi. Inti pohon seperti itu secara alami merupakan bahan terbaik bagi Ruby untuk membangun tubuhnya sendiri. Jika ada tubuh daging yang disempurnakan dari inti pohon, ditambah dengan roh primordialnya yang sangat kuat, kekuatan Hongyu dapat langsung meningkat ke tingkat yang menakutkan. Yang paling penting adalah bahwa meskipun dia dapat menggunakan keadaan roh primordialnya untuk bertindak sekarang, dia tidak dapat menjauh dari Kalsedon jiwa bawah tanah, sehingga ruang lingkup kegiatannya sebenarnya sangat terbatas. Dan begitu dia berhasil memurnikan tubuh, dia dapat sepenuhnya mengintegrasikan Kalsedon jiwa ke dalam tubuh, dan kemudian membiarkannya berkeliaran dengan bebas. Kebebasan sangat menarik bagi siapa saja, khusus untuk orang seperti Hongyu yang telah berada di bawah tanah selama puluhan ribu tahun, keinginan akan kebebasan bisa dikatakan melampaui segalanya. Oleh karena itu, bahkan jika pohon cemara gigi naga benar-benar memainkan peran positif dalam mempromosikan kelahiran Kalsedon jiwa, batu giok merah masih mulai mencari inti dari pohon cemara gigi naga ribuan tahun yang lalu. Tentu saja, inti pohon cemara Longya dilindungi oleh pohon cemara tua di inti batang, batu giok merah hanya tubuh primordial, dan jelas tidak mungkin untuk langsung menangkap inti pohon. Oleh karena itu, apa yang telah dilakukan Hongyu selama ribuan tahun sebenarnya adalah untuk menangkap bola jiwa Longyabai. Manik jiwa memadatkan kekuatan Yuanshan Longyabai. Jika manik jiwa ditelan oleh Ruby, Dragon Yabai akan benar-benar jatuh, hanya menyisakan tubuh pohon besar, tetapi tidak memiliki kebijaksanaan. Pada saat itu, Ruby dapat dengan mudah mengambil inti pohon dan membuat tubuh yang ideal untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu, selama ribuan tahun, pertempuran antara Hongyu dan Laobai telah berpusat pada bola jiwa. Meskipun Longyabai juga telah hidup selama puluhan ribu tahun, dia telah ada sejak era dunia roh, tetapi kelemahan terbesarnya adalah dia tidak bisa bergerak. Setan pohon biasa sulit digerakkan, apalagi pohon cemara gigi naga yang begitu besar. Oleh karena itu, Longyabai tidak bisa menghindari Hongyu sama sekali, dan hanya bisa bertarung secara pasif. Pada awalnya, keduanya bertarung secara langsung, bukan hanya tabrakan antara roh primordial dan roh primordial. Jika itu hanya ujian roh primordial, bahkan jika Longyabai lahir 20.000 tahun lebih awal dari Hongyu, dia masih akan berada di kerugian, karena jiwanya Kalsedoni sendiri secara alami kuat dalam hal roh primordial, jadi Ruby dapat menekan Laobai dalam hal roh primordial, tetapi Laobai Seng memiliki sistem akar yang sangat besar, dan tubuhnya sangat keras, dan Ruby juga memiliki kekurangannya, maka yaitu, tambang jiwa giok terletak di bawah Longyabai, sepenuhnya dalam jangkauan sistem akar Longyabai. Oleh karena itu, Laobai menderita banyak kerugian dalam kompetisi roh primordial, tetapi ia mengandalkan sistem akarnya yang besar untuk terus mengikis tambang giok jiwa, dan bahkan menambang banyak esensi giok jiwa untuk memelihara roh primordialnya yang rusak. Di sini, roh primordial Laobai dirusak oleh batu giok merah, jadi dia pergi untuk menggali inti giok jiwa, dan kemudian mengisi kembali roh primordialnya. Dan Hongyu secara alami berfokus pada penggunaan metode pertempuran lawan Yuanshan, tetapi pada saat yang sama, ia juga sangat pencuri dalam proses konfrontasi, terus-menerus menyerap esensi kehidupan Longyabai, dan menyusup ke inti pohon sedikit demi sedikit. Oleh karena itu, meskipun ia akan kehilangan beberapa esensi giok jiwa, esensi kehidupan yang diserap dapat mempercepat kelahiran esensi giok jiwa. Pertempuran antara keduanya mempertahankan keseimbangan yang aneh. Tentu saja, keseimbangan ini hanya di permukaan, pada kenyataannya, skala kemenangan sedikit condong ke arah Ruby. Karena meskipun prosesnya telah dipertahankan dalam keadaan yang relatif seimbang, Ruby telah menyusup ke inti pohon, meskipun proses ini sangat lambat, suatu hari dia dapat sepenuhnya menembus inti pohon. Dalam hal ini, sejumlah besar esensi kehidupan akan dicuri oleh Ruby. Tujuan mendasar dari merencanakan inti pohon sebenarnya adalah untuk esensi kehidupan. Tetapi proses ini akan sangat lama, sehingga Hongyu sendiri tidak tahan dengan pertarungan antara keduanya selama ribuan tahun, dan penetrasi Hongyu ke inti pohon hanya sekitar 10%, bahkan jika itu di kemudian hari, kecepatan penetrasi akan lebih cepat tetapi akan membutuhkan setidaknya 20.000 hingga 30.000 tahun baginya untuk mencapai tujuannya. Waktu yang disebutkan di sini adalah waktu dunia roh, yaitu waktu dunia luar pasar roh. Jika perbedaan laju aliran waktu diperhitungkan, waktu ini juga dikalikan 10 kali. Ini tidak dapat diterima olehnya. Adapun Laobai, jika Hongyu dibiarkan menyusup seperti ini,
dia akhirnya akan menemui jalan buntu. Meskipun prosesnya akan lama, hasilnya tidak akan berubah. Lao Bai secara alami tidak bisa menerima akhir seperti itu. Keduanya tidak puas dengan situasi ini, dan faktor pihak ketiga diperlukan untuk memecahkan permainan. Para biksu Lingsu menemukan reruntuhan dunia Qingping dan mulai menjelajahi reruntuhan. Terutama kemudian, para biksu Lingsu berubah untuk secara teratur menjelajahi reruntuhan, dan untuk menjaga stabilitas reruntuhan, mereka hanya mengirim biksu di Yuanying periode untuk mengeksplorasi. Ini adalah kondisi untuk melanggar permainan. Yang satu tidak mau menghabiskan banyak waktu untuk masalah ini, dan yang lain tidak mau duduk diam, jadi keduanya akhirnya mencapai kompromi dan menyetujui kondisi perjudian. Kesepakatan perjudian sebenarnya tidak rumit. Lao Bai memilih seorang biksu pada periode Yuan Ying dari Lingsu untuk bermain melawan Hong Yu. Pemenang mendapatkan semua bidak catur. Potongan catur di kedua sisi adalah piala. Potongan catur di sisi ruby dibuat langsung dari Soul Jade Essence dengan kemurnian tertinggi, dan sisi Long Yabai bahkan memisahkan beberapa inti pohon untuk membuat bidak catur. Dapat dikatakan bahwa apa yang mereka hasilkan adalah apa yang ingin didapatkan oleh pihak lain. Dan dengan cara ini, juga sangat mempercepat proses menang dan kalah. Adapun mereka berdua tidak bermain secara langsung, tetapi Lao Bai memilih juru bicara untuk mewakilinya bermain melawan Hong Yu. Alasannya sangat sederhana, keterampilan catur Hong Yu jauh lebih buruk daripada Lao Bai. Keduanya memainkan 10 pertandingan dan dia bahkan memenangkan satu permainan sulit, taruhan yang ditakdirkan untuk kalah, kecuali dia bodoh, dia pasti tidak akan setuju. Dan Lao Bai berada di pihak yang lebih lemah, jadi tentu saja dia hanya bisa menerima perjanjian perjudian yang tidak adil ini. Lagi pula, dia sama sekali tidak mengenal para kultivator Lingsu, jadi dia hanya bisa membuat penilaian kasar berdasarkan kekuatan-kekuatan spiritual lawan. Adapun kekuatan basis kultivasi, itu tidak terlalu penting. Tentu saja, Lao Bai juga dapat memilih untuk menolak berjudi, tetapi pada akhirnya dia akan benar-benar ditelan oleh Hong Yu, dan itu tidak lebih dari berlama-lama. Oleh karena itu, setiap kali biksu Lingsu memasuki dunia Qingping untuk menjelajahi reruntuhan, akan ada biksu yang hilang secara misterius di daerah Long Yabai di padang rumput Hedong. Hanya saja para pembudidaya Lingsu telah menjelajahi reruntuhan dunia Qingping sepanjang waktu, dan korbannya sangat banyak, dan jumlah orang yang menghilang di padang rumput Hedong tidak diketahui, sehingga tidak menarik perhatian para dunia luar. Perjanjian yang tidak setara yang dibuat oleh Hong Yu ini memiliki efek yang baik. Sebelum waktu ini, mereka telah bertaruh total 8 kali, dan Hong Yu menang 8-0, tetapi pembudidaya Lingsu tidak menang sekalipun. Kultivator Lingsu yang kalah dalam permainan secara alami menjadi makanan Long Yabai, dan tidak ada kesempatan untuk pergi dari sini hidup-hidup. Selama beberapa ratus tahun terakhir, setiap kali Long Yabai kalah, kekuatannya turun 1 poin. Jika dia kalah lagi kali ini, saya khawatir akan sulit baginya untuk mempertahankan situasi yang seimbang. Hal ini memang sangat mempercepat proses pemisahan hasil dari kedua belah pihak. Hong Yu tidak khawatir bahwa Lao Bai akan berhenti berjudi. Jika Lao Bai ingin mati, dia tidak akan pernah setuju untuk bertaruh ratusan tahun yang lalu. Ini adalah satu-satunya harapannya. Kali ini, reruntuhan dunia Qingping baru saja dibuka, Xia Ruofei bahkan kelompok biksu pertama yang datang ke daerah Long Yabai. Lao Bai langsung memilih Xia Ruofei sebagai juru bicaranya untuk kompetisi ini, yang membuat Hong Yu sedikit terkejut. Para biksu di Lingsu telah menjelajahi reruntuhan berkali-kali, dan Hong Yu juga memahami beberapa hukum. Dia tahu bahwa para biksu yang datang nanti akan jauh lebih kuat, sementara beberapa kelompok pertama tidak memuaskan. Hong Yu tidak menyangka Lao Bai memilih Xia Ruofei dengan sangat tegas kali ini, jadi dia akan mengatakan apakah Lao Bai telah memecahkan toples. Namun, karena Lao Bai telah membuat pilihan, Hong Yu secara alami tidak akan ikut campur, terutama ketika dia melihat bahwa Lao Bai tidak bisa mengendalikan emosinya, dia merasa lebih bahagia, yang menunjukkan bahwa dia semakin dekat dengan kemenangan. Baik, jika Anda memenangkan kultivator Lingsu kali ini, Anda dapat meluncurkan serangan habis-habisan ke pohon cemara tua. Mungkin saat pembudidaya Lingsu memasuki reruntuhan, cemara Longya akan benar-benar mati. Pada saat ini, Lao Bai berkata dengan dingin, aturan lama, Anda memutuskan bagaimana cara memainkan permainan, tetapi Anda harus memberi saya 1 hari untuk membimbing para biksu di Lingsu. Aturan ini selalu diikuti di banyak kompetisi. Saat itu, ada berbagai cara untuk bermain game di dunia spiritual, dan setelah biksu Lingsu masuk,
mereka juga membawa beberapa permainan catur baru, catur bahkan lebih buruk. Untuk Long Yabai, dia hanya perlu mempelajari aturannya, dan dia akan segera dapat melampaui Hong Yu dalam catur. Namun, mengingat keterampilan catur pembudidaya Lingsu sangat tidak pasti, kedua pihak juga sepakat bahwa Lao Bai dapat membimbing pembudidaya Lingsu selama 1 hari, dan kompetisi resmi akan dimulai pada hari berikutnya.